Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Literasi Hajah Emma, yang terhormat seluruh panitia tantangan literasi, yang terhormat seluruh penonton dan peserta literasi lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan pidato yang cukup singkat yang berjudul Tentara Pelajar Solo. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Tentara Pelajar Solo di bawah pimpinan Kompi 1 yang dipimpin oleh Prakosa dan Kompi 2 dipimpin oleh Latif. Mereka berhasil melumpuhkan pemberontak-pemberontak PKI. Pada akhirnya tentara pelajar kembali ke asrama dan berlibur hingga mereka melakukan kegiatan berwisata untuk ke Candi Prambanan dengan menaiki gerbong kereta api. Di tengah perjalanan, para tentara duduk rapi dengan menikmati suasana pemandangan sawah yang terhampar luas nan hijau. Tiba-tiba terdengar suara pesawat yang sedang meluncur di udara, kemudian menukik dan menembaki gerbong tersebut hingga menurunkan beberapa bom saat itu. Hingga seluruh pelajar kaget dan menyadari bahwa mereka telah diserang oleh Belanda. Hingga akhirnya kereta tersebut terhenti dan seluruh tentara melakukan kegiatan dan berlarian untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya bersembunyi di bawah gerbong kereta api dan sebagian berlarian berhamburan menuju tempat-tempat perlindungan. Hingga saat itu mereka berubah pikiran untuk mengurungkan perjalanannya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Para tentara berpikir bahwa tidak menutup kemungkinan mereka pun akan langsung menyerang ke kota Solo. Beberapa informasi diterima dari Radio Republik Indonesia bahwa saat itu Belanda sudah menyerang dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Hingga akhirnya mereka pun pasti akan memperluas jajahannya hingga ke beberapa wilayah Jawa termasuk Solo. Mereka membentuk strategi bergabung dengan Tentara Pelajar Solo, Tentara Geni Pelajar, serta Syarikat Islam dan para militer kepolisian saat itu bergabung membentuk beberapa kompi dan menempati beberapa di benteng pertahanan perbatasan kota. Mulai dari arah sebelah timur, barat, dan utara. Mereka berinisiatif jika Belanda hendak datang, maka mereka harus membumi hanguskan kota Solo dengan tujuan agar gedung-gedung penting di kota Solo tidak bisa dikuasai dan diduduki oleh Belanda. Akhirnya suara letupan tembakan terdengar sebagai pertanda untuk membumi hanguskan kota Solo. Ternyata memang benar. Saat itu pula, selang beberapa waktu, ternyata Belanda memang betul melakukan penyerangan ke Solo. Tapi kagetnya saat itu Belanda datang dari arah yang tidak diduga. Belanda langsung menduduki kota Solo, masuk wilayah dari selatan. Hingga akhirnya para kompi-kompi pun langsung merubah strategi dan perlahan maju untuk melakukan perlawanan merebut kota Solo. Sebagian lagi masih terus melanjutkan untuk menghancurkan gedung-gedung di kota Solo. Tak lama kemudian
pertempuran sengit pun terjadi. Para pelajar berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayahnya. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit wilayah tentara Solo yang berada di sebelah barat itu mundur perlahan dan membawa beberapa ratus orang pengungsi untuk melewati jalan jembatan di Sungai Bengawan Solo. Namun tanpa disadari dan di luar dugaan, ternyata Belanda mendatangkan lagi 2 pesawat yang menukik dari udara hingga akhirnya meluncurkan tembakan-tembakan dan letupan-letupan bom yang dilempar dari pesawat. Hingga di situ terjadilah beberapa ratus orang yang menjadi korban tembakan dan korban bom hingga akhirnya harus berjatuhan ke Sungai Bengawan Solo. Dengan situasi seperti itu, seluruh penjagaan, seluruh pertahanan masih terus bergerak mempertahankan wilayahnya. Hingga tiba waktunya saat malam hari, mereka berpikir, para tentara pelajar dan tentara geni pelajar itu berpikir untuk melakukan gerilya di tengah malam, perlahan itu melakukan penyerangan-penyerangan di beberapa tempat yang sudah dikuasai oleh Belanda. Mereka menyerang secara diam-diam, menembak beberapa koloni Belanda hingga akhirnya merebut persenjataan mereka yang sangat lengkap. Disitulah terjadi pertempuran hingga siang hari, hingga pada akhirnya para tentara Solo berjuang sekuat tenaga meskipun diliputi dan dirundungi beberapa korban yang terus berjatuhan. Mereka tak pantang menyerah. Bahkan bukan hanya tentara Solo saja, seluruh penduduk dan warga di sekitar Solo ikut berjuang bersama-sama membela untuk merebut Solo kembali. Hingga akhirnya dengan strategi yang sangat baik, strategi yang sangat jitu, tentara geni pelajar dan tentara pelajar Solo akhirnya berhasil melumpuhkan penjajah Belanda yang berusaha menguasai Solo. Hingga akhirnya mereka memenangkan pertempuran tersebut meskipun kota Solo sudah dalam keadaan hancur di bumi hanguskan. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.